Islam. Apalagi mengatakan konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi tuh bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya. Ya. Kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu. Dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Saya juga tidak peduli. Saya juga nyaman tinggal di Indonesia. Ya. Tetapi bagaimanapun selama ini orang Kristen dibully, dihina di medsos, di televisi, di radio, di toa masjid, itu luar biasa penghinaan yang dialami oleh orang Kristen. Membangun gereja susah, di mana-mana mendirikan, numpang di mall, numpang di ruko, nggak boleh. Emang kenapa? Undang-undang ini jelas sekali, saudara. Pancasila menjamin, Undang-Undang Dasar 45 menjamin orang untuk melaksanakan ibadahnya. Tapi kenapa tiba-tiba setelah tahun 90-an ini penghinaan terhadap Kristen marak di mana-mana? Masuklah saya jadi orang Kristen, Pak Mahfud. Jadi jangan melihat bahwa video-video saya ini, kata Pak Mahfud, itu memecah belah. Memecah belahnya bagaimana? Saya ini minoritas. Dan siapa saya bisa memecah belah bangsa Indonesia? Permintaan saya sangat wajar supaya ayat-ayat Al-Quran jangan menghina atau di-skip, jangan diajarkan di pesantren, karena akan menimbulkan kekacauan bangsa kita. Bangsa kita hancur. Lihatlah negara-negara Arab yang sudah hancur itu. Semuanya banyak pengungsi dari Syria, dari Yaman, Libya, Iran, Irak. Itu bukan 1.000 orang. Jutaan orang meninggalkan negerinya hanya gara-gara agama. Dan sekarang pemerintah Arab Saudi itu merevisi 2.500 ayat menurut berita yang dilansir MBZ. Ya,
mengerikan. Saya ini konseptor NII, Negara Islam Indonesia, yang mau membalikkan pemerintah Republik menjadi NII, Negara Islam Indonesia. Saya konseptornya. Saya tidak menghujat Islam. Agama ini berpotensi tidak memberikan keadilan terhadap minoritas. Cobalah kita hidup seperti tahun 80-an, tahun 70-an. Orang-orang Kristen, orang-orang Islam itu bergaul kari. Ya. Sekarang begini Pak Mahfud, saya mohon, karena Bapak itu Menko, tangkap Abdul Somad. Abdul Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Yao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di skip, di blok, supaya tidak ada di dalam Al-Quran Indonesia. Tetapi permintaan, permohonan, pengajuan saya itu, siapa saya? Menteri Agama saja nggak bisa menghapusnya. Nggak bisa dihapuskan lagi. Saya tidak menipu, saya tidak bohong. Saya tidak ada urusan apa-apa di dalam hal ini. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di skip, di blok, nggak bisa dihapuskan lagi. Saya tidak menipu, saya tidak bohong. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara.